Yang apa yang kita lakukan tadi itu Allah yang akan menentukan. Ya bisa jadi nanti dalam bentuk karir kita yang cepat atau penghasilan. Halo semuanya, selamat datang di Palanta, podcast saluran anti fraud Kanwil 2 Pekanbaru. Podcast ini merupakan bagian dari program Ganyang Fraud yang dicanangkan oleh Manajemen Risiko Kantor Pusat dengan tema yang berbeda-beda setiap bulannya. Untuk episode kali ini telah bergabung bersama kita Bapak Adi Anggara selaku Kepala Bagian Risiko Operasional dan Kepatuhan Departemen Manajemen Risiko Kantor Wilayah Pekanbaru. Selamat pagi Pak Adi. Selamat pagi Bang Angga. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini mungkin supaya lebih akrab, panggil Bang aja mungkin ya Bang ya. Karena boleh. mungkin tadi perkenalan saja menggunakan Bapak. Untuk tema podcast episode kali ini adalah pay forward, yang artinya berbuat kebaikan tanpa mengharapkan imbalan. Dengan narasi di mana strategi meningkatkan internalisasi value amanah di dalam bekerja sehingga meningkatkan kualitas operasional dan bisnis di perusahaan. Sekaligus termasuk juga dalam upaya pemberantasan fraud. Nah, dalam narasi ini kami mengambil judul yaitu menghargai komitmen dan tugas serta tanggung jawab dengan integritas dan keikhlasan. Nah, mungkin langsung saja ya Bang Adi ya. Jasa keuangan ini kan identik dengan kepercayaan gitu, trust dari berbagai pihak. Betul. Nah, ketika trust itu didapatkan dari kita ikhlas gitu berbuat baik kepada orang lain, sehingga tanpa disadari sebenarnya ada keikhlasan gitu yang kita jual atau dalam memberikan pelayanan ataupun dalam memberi bantuan pada orang lain. Nah, tanggapan dari Bang Adi itu sendiri gimana Bang terkait konsep bahwa orang yang dapat dipercaya itu adalah orang karena orang tersebut itu ikhlas gitu dalam berbuat baik kepada siapapun. Oke, baik Bang Angga. Pertama mungkin kita perlu pahami dulu ya makna dari kata ikhlas itu ya. Nah, kalau ikhlas itu kan secara pengertian itu adalah melakukan sesuatu itu tanpa mengharapkan apapun atau tanpa mengharapkan imbalan gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini memang kita diminta untuk bekerja secara ikhlas karena memang kita itu sudah punya yang namanya job desk. Job desk kita itu masing-masing orang sudah ada. Nah, itu harus kita lakukan sesuai dengan job desk kita. Nantinya memang nanti orang yang akan menilai kita apakah kita itu bekerja sesuai dengan job desk kita itu tanpa mengharapkan apapun gitu kan. Nah, kalau seandainya nanti orang sudah melihat kita melakukan pekerjaan itu secara ikhlas, nah pasti orang akan memberikan penilaian kepada kita gitu kan. Nah, jadi nanti penilaian itulah yang nanti akan memberikan dampak positif pada diri kita sendiri. Termasuk dalam hal ini kalau seandainya manajemen ya barangkali nanti seorang karyawan itu akan bisa dipromosikan dan kemudian nanti dia akan mendapatkan jabatan yang lebih tinggi untuk melakukan tugas atau job desk yang lebih porsinya lebih besar gitu Bang. Oh gitu. Jadi memang lebih kepada selesaikan saja tugas yang sudah diberikan tanpa harus berpikir apakah nanti akan dipromosikan atau tidak, karena memang itu nanti imbalannya tidak akan bisa kita lihat secara langsung mungkin, makanya kita harus ikhlas menjalani semuanya dulu ya Bang. Artinya kita memang lakukanlah pekerjaan itu sesuai dengan job desk kita itu tadi tanpa kita memikirkan ke depannya kita nanti mau jadi apa gitu kan, karena memang itu dengan sendirinya nanti akan arahnya ke situ gitu. Dan kita juga sebagai manusia ini kan kita pastinya ada hubungan antara hablum minallah dan hablum minannas. Artinya apa? Kalau kita bekerja secara ikhlas, Allah itu akan melihat dan nanti dia akan memberikan dampaknya atau imbal jasanya yang apa yang kita lakukan tadi itu Allah yang akan menentukan. Ya bisa jadi nanti dalam bentuk karir kita yang cepat atau penghasilan kita yang bisa dilebihkan gitu kan. Nah, mungkin kayak itulah Bang. Nah, jadi juga tadi menarik ya Bang Adi juga bilang terkait juga hablum minannas gitu kan. Mungkin boleh di-share nggak ada momen di mana Bang Adi itu melakukan suatu pekerjaan atau membantu teman ataupun rekan ataupun bawahan gitu sih, tapi malah kemudian bantuan atau kebaikan itu tuh berbalik gitu ke Abang. Oh, ya.
Kalau mungkin ini ya contohnya mungkin ya Bang Angga ya, yang Bang Angga maksud ya. Jadi kalau dulu kami kan sering tuh melakukan yang namanya kayak rapat kerja dengan tim, baik itu di kantor cabang maupun di kantor area gitu kan. Nah biasanya pada saat rapat itu kan seluruh peserta rapat, dalam hal ini misalnya Pinca, itu kan mereka diminta untuk membuat atau menyiapkan suatu materi presentasi gitu kan. Nah kadang kalanya memang ada beberapa Pinca itu yang memang menguasai materi atau menguasai apa yang akan disampaikan pada saat nantinya presentasi gitu kan. Nah dalam konteks ada beberapa juga Pinca yang mungkin karena dia mohon maaf nih, dari sisi umur dia sudah tidak terlalu Senior gitu ya. Sudah senior, tapi mungkin dia itu sudah secara iptek atau membuat suatu materi presentasi itu dia mungkin masih gagap atau barangkali tidak familiar gitu kan. Nah disitulah saya berperan untuk memberikan bantuan kepada beberapa Pinca yang dalam hal ini mungkin tidak terbiasa membuat materi presentasi gitu kan. Nah alhamdulillah dengan bantuan yang saya berikan itu, kemudian memang itu imbal baliknya tadi itu tidak saya dapatkan pada hari itu, tidak. Nah ada kalanya ke depannya, misalnya waktu saya butuh bantuan dari Pinca itu, misalnya saya butuh data yang terkait dengan kinerja atau data yang terkait dengan transaksi nasabah lah gitu kan. Nah Pinca tersebut merespon dengan cepat apa yang saya butuhkan. Nah dalam hal ini itulah mungkin yang timbal balik yang dapat saya terima dari keikhlasan saya memberikan bantuan kepada Pinca yang mungkin pada saat itu dia butuh bantuan untuk membuatkan presentasi lah misalnya kan, atau butuh data dari saya. Nah saya bantu, kemudian suatu waktu ke depannya nanti saya butuh bantuan dari dia, responnya cepat gitu Bang Angga. Oh, jadi memang hal-hal yang kecil itu juga sebenarnya tanpa disadari sebenarnya imbalan gitu ya Bang ya. Karena kan kadang ada orang yang tidak merasa bahwa itu sebagai imbalan gitu. Itu hanya sebagai kewajiban dari mereka gitu. Padahal dari sisi lain kita bisa menganggapnya itu sebagai imbalan dari mungkin saja kebaikan kita pada masa lalu atau pada beberapa waktu yang sebelumnya gitu ya Bang. Nah, selain keikhlasan nih Bang terkait juga berhubungan dengan kepercayaan yang tadi kita sampaikan bahwa kita itu kan bergerak di bidang jasa keuangan. Kita kan harus punya integritas juga gitu, di mana integritas ini itu artinya kita bertindak sesuai aturan, sesuai nilai, sesuai norm dan etika gitu. Sebenarnya seberapa penting sih tingkat integritas ketika memenuhi janji atau amanah yang kita emban gitu Bang? Kalau integritas, memang semua karyawan itu kan harus dituntut harus mempunyai integritas yang tinggi. Apalagi kalau kita ini selaku BUMN yang menerapkan budaya akhlak, yang pertama itu kata kuncinya adalah amanah. Amanah itu erat kaitannya dengan istilah integritas tadi. Nah dalam hal ini memang kita harus menjunjung tinggi integritas, baik itu kita dalam pekerjaan operasional berhadapan dengan nasabah atau berhadapan dengan rekan kerja kita. Dalam situasi apapun ya memang integritas itu harus dikedepankan gitu kan. Nah orang nantinya akan menilai perilaku kita itu, integritas kita itu apakah sudah bagus atau tidak gitu kan. Nah nantinya ke depan itu juga yang akan menjadi suatu bahan pertimbangan bagi manajemen untuk memberikan kesempatan kepada kita sebagai karyawan untuk menduduki jabatan atau tanggung jawab yang lebih besar gitu. Berarti bisa dibilang bahwa integritas itu harga dari komitmennya gitu. Jadi dengan kita memiliki integritas, menjaga integritas, artinya kita tuh menghargai komitmen yang sudah diberikan ataupun yang kita miliki selama ini ya berarti. Nah terus misalnya tadi kan itu kan mengenai integritasnya gitu. Terus bagaimana dengan cara mempertahankannya gitu Bang? Karena kan bisa saja sih pemenuhan komitmen atau pemenuhan amanah atau janji yang kita sampaikan itu dilakukan dengan cara-cara yang dinilai kurang baik gitu Bang. Jadi ketika kita berhadapan pada situasi yang bisa menyebabkan kita mengurangi integritas kita,
demi pemenuhan komitmen dan janji itu, bagaimana sih Bang mempertahankan integritasnya kita? Ya, itu mungkin kalau saya rasa lebih kepada kepribadian kita masing-masing ya. Kalau memang orang itu sudah punya yang namanya integritas itu, dengan dalam situasi atau kondisi apapun dia tidak akan terpengaruh dengan katakanlah pemberitaan dari orang lain gitu kan, atau kesempatan atau untuk melakukan yang tidak baik gitu kan. Nah, itu tidak akan terpengaruh sama sekali sepanjang memang itu sudah ada dalam hati dia sendiri bahwa integritas itu adalah suatu kunci untuk menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses gitu Bang. Oh gitu. Misalnya boleh nggak sih Bang kita mempertanyakan terus gitu apa yang sebenarnya boleh kita lakukan, apa yang boleh tidak dilakukan, karena kan seringkali kita selalu terjebak pada hal-hal kayak yang ini sebenarnya boleh dilakukan atau tidak sih gitu. Apakah dengan mempertanyakan itu tuh sebenarnya juga usaha untuk mempertahankan integritas kita gitu juga? Menurut saya boleh sih Bangga ya, karena memang tidak semua orang juga ya, apalagi kayak kita di perusahaan pegadaian ini kan, katakanlah kita lihat dari sudut pandang ketentuan atau kebijakan yang berlaku di perusahaan, itu pastinya sangat banyak, produk kita banyak gitu kan. Nah mungkin ada sesuatu hal yang menurut kita itu benar, ternyata itu berdasarkan SOP itu keliru gitu kan. Nah ini harus diluruskan gitu kan. Jadi kalau seandainya kita menanyakan sesuatu aturan itu apakah benar atau tidak gitu kan, ya itu pastinya untuk menguatkan hati dia bahwa dia meyakinkan bahwa pekerjaan yang dilakukan itu sudah benar gitu kan. Dan kalau seandainya salah, ya dia akan melakukan koreksi secepat mungkin untuk menghindari yang namanya kerugian atau fraud gitu kan. Dan pastinya itu nanti akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, termasuk juga berpengaruh terhadap diri dia sendiri, seperti karir dia, penghasilan dia. Nah gitu Bang. Nah kemudian terkait hal-hal integritas ini juga kan kembali lagi bahwa amanah itu kan juga memenuhi janji dan komitmen gitu ya Bang. Iya. Karena saya pernah membaca satu artikel itu katanya menariknya itu dari suatu komitmen adalah faktor yang mempengaruhi komitmen itu sangat dekat dengan pribadi kita itu adalah istilah katanya gitu. Misalnya ada rumor yang berhembus akan terjadi ini, akan terjadi itu, sehingga kadang-kadang secara tidak langsung tuh mempengaruhi motivasi, entah mempengaruhi kemampuan atau keinginan kita dalam sebenarnya memenuhi komitmen yang sudah kita sebutkan misalnya di awal tahun ataupun biasanya kan selalu di awal tahun gitu ya Bang. Pernah nggak sih Abang berada dalam situasi yang menyebabkan terganggu gitu ke semangat ataupun motivasi Abang dalam memenuhi komitmen atau tugas yang diberikan gitu, karena ada rumor entah dari luar sana, entah dari teman-teman atau rekan gitu yang menyebabkan Abang jadi kurang semangat bekerja secara tidak langsung ya, bukan berarti Abang langsung down, langsung gak semangat, tapi lebih ke arah kayak aduh nih bener nggak sih nih gitu. Jadi akhirnya mempengaruhi lah komitmen gitu. Berarti ini gini Bangga ya, kalau saya pengalaman nih Bangga, pernah juga sih memang yang mendapatkan pemberitaannya seperti Bangga bilang tadi, dan juga sedikit berpengaruh terhadap motivasi kerja saya. Nah mungkin nih kalau boleh saya contohkan seperti ini kasusnya dulu. Zaman dulu sebelum kita dulu itu kan kita sebelum diangkat menjadi atau dipromosikan itu kan kita didiklatkan Bang Angga. Nah diklat itu juga dilakukan secara offline gitu kan. Nah kita kan punya balai diklat di Surabaya gitu kan. Nah saya pribadi nih gitu kan, saya dulu apabila terpanggil diklat, apalagi itu diklat yang berpengaruh terhadap karir seseorang gitu kan. Nah saya punya motivasi untuk bagaimana bisa menjadi yang terbaik pada saat melakukan diklat tersebut. Ya mungkin yang terbaik di sini artinya paling tidak saya dapat ranking lah gitu kan, ranking 3 besar gitu kan. Nah itu saya komitmenkan dalam hati diri saya sendiri gitu kan. Nah pada saat itu ada juga yang memberikan info-info yang saya dengar gitu kan. Nah kalau sekarang yang namanya dapat ranking pada saat diklat itu, nah itu belum tentu berpengaruh besar terhadap
jenjang karir karyawan. Nah, kenapa? Karena memang di sekarang ini kan untuk kenaikan karir karyawan itu kan yang dinilai kan aspeknya dua itu. Yang pertama Dari kompetensi serta dan kinerjanya. capacity ya. Oke. Jadi bagi saya tetap komit meskipun karir nantinya tidak dilihat dari kita pernah mendapatkan prestasi di diklat gitu kan, tapi bagi saya itu merupakan suatu apresiasi. Paling tidak saya bisa memberikan suatu nilai tambah atau kebanggaan lah bagi kantor wilayah kita sendiri. Misalnya pada saat saya diklat itu kan kita diutus dari Kanwil Pekanbaru gitu kan. Nah, ada berapa orang tuh yang ikut diklat gitu kan. Nah, itu kalau seandainya kita dapat ranking itu kan merupakan suatu kebanggaan bagi kita gitu kan. Pada saat kita pulang itu ada yang orang pasti tahu gitu kan. Oh, ternyata yang dapat juara itu dari Kanwil Pekanbaru gitu kan. Nah, dan satu lagi prestasi itu juga merupakan suatu kebanggaan bagi keluarga saya. Nah, jadi dalam hal ini memang meskipun tadi ada pemberitaan-pemberitaan yang seperti tadi, misalnya karir itu tidak berpengaruh terhadap prestasi ranking di diklat itu tidak terpengaruh untuk kenaikan karir seseorang gitu kan. Tapi paling tidak saya tetap berjuang untuk menjadi yang terbaik pada saat mengikuti diklat yang dipanggil oleh perusahaan gitu, Bangga. Oh, jadi berarti kita tetap melihat ininya aja, Bang, ngelihat sisi positifnya ya, walaupun memang itu tidak walaupun itu mempengaruhi, tapi bisa kita lihat sisi positifnya. Ternyata kayak tadi misalnya Bang Adi ceritakan bahwa ternyata ranking tidak berpengaruh terhadap promosi, tapi bisa saja ranking ini nanti akan mengharumkan nama Kanwil atau nama unit kerja yang kita bawa gitu, bahwa selamanya ketika kita mewakili suatu perusahaan atau suatu unit kerja, maka itu kan selalu melekat gitu ke kita ya. Jadi kita menganggap bahwa mau seperti apapun rumornya, selama kita bertugas bahwa kita merasa bahwa kita mewakili unit kerja atau mewakili perusahaan, itu sudah menjadi suatu tanggung jawab kita melaksanakan dengan hal yang baik ya, Bang. Terus misalnya bagaimana kalau misalnya ada pengaruh dari misalnya tuh sekitar teman-teman Abang demotivasi gitu kan, atau tidak semangat menjalani kegiatan-kegiatan perusahaan atau kegiatan pekerjaan sehari-harinya karena ya rumor yang tadi misalnya gitu contohnya. Nah, kira-kira apa sih yang Abang lakukan? Apakah Abang juga ikut menyemangati ataukah ikut terpengaruh atau mengiyakan tapi kemudian menyemangati juga gitu? Itu seperti apa sih, Bang, kalau misalnya pengalaman Abang gitu terhadap teman-teman? Kalau dari diri saya sendiri tadi kan memang saya pribadi saya tidak terpengaruh, Bangga ya. Artinya saya tetap komit gitu kan untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan atau bagi Kanwil kita sendiri gitu kan. Nah, kalau ada ini dialami oleh teman atau rekan kerja kita lah gitu kan, ya biasanya saya memberikan itu sih semangat lagi ke dia gitu kan, memberikan masukan gitu kan, bahwa kita itu bekerja jangan berdasarkan katanya mungkin kata orang seperti apa gitu kan, sehingga itu tuh yang menyebabkan kita menjadi seorang yang reaktif gitu, Bangga. Nah, jadi kita itu bekerja memang harus dari diri kita sendiri gitu kan. Intinya kita tetap meningkatkan kualitas pekerjaan kita, terus berkomitmen untuk memberikan yang terbaik lah untuk perusahaan kita gitu, Bangga. Oke. Mungkin kembali ke yang tadi, Bang, ya, karena kan tadi juga kita sempat menyinggung soal integritas. Terus juga seperti Bang bilang tadi bahwa mungkin saja ada suatu momen di mana hal-hal yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan peraturan, tidak sesuai dengan instruksi yang berlaku di perusahaan. Ini kan hal yang kita sebut kayak membenarkan hal yang biasa gitu, Bang. Karena padahal tapi itu adalah mindset yang salah. Kita tahu bahwa seharusnya kita kan membiasakan yang benar gitu. Betul. Karena membiasakan yang benar itu bisa saja menghilangkan rasionalisasi kita terhadap hal-hal yang tidak sesuai aturan. Betul. Nah,
misalnya nih dalam hal-hal seperti itu ada nggak sih pengalaman Bang Andi dalam menanamkan diri agar tetap konsisten gitu untuk membiasakan yang benar gitu, karena seringkali mindset yang seperti ini nih yang sering dianggap sebagai alasan atau rasionalisasi dari teman-teman karena itu sudah biasa kok kami lakukan gitu. Nah, itu gimana? Oke. Kalau biasanya nih kalau yang seperti ini nih sering kita temukan di apa ya Bang Angga ya, di operasional misalnya kan, katakanlah di kantor cabang gitu kan. Nah dulunya saya memang pernah juga ditugaskan di suatu kantor cabang gitu kan. Mungkin ini pada saat saya awal-awal mulai meniti karir di Pegadaian gitu kan. Dulu saya pernah ditugaskan sebagai seorang pengelola agunan atau istilahnya dulu penyimpan barang jaminan gitu kan. Nah bayangkan aja Bangga, barang jaminan itu berapa banyaknya di dalam ruang brankas kita itu gitu kan. Nah kalau kita tidak peduli dengan kebenaran jumlah barang itu kan, nama manusia ini kan pasti ada kilafan gitu Bangga ya. Jadi mungkin itu kekilafan bisa jadi disengaja atau tidak gitu kan. Katakanlah dalam konteks kita, contohnya seperti saya seorang penyimpan gitu kan, bisa jadi saya salah menaruh barang jaminan gitu kan. Nah barang jaminan yang bulan kreditnya bulan Juni misalnya kan, saya letakkan di bulan Juli. Nah itu mungkin tanpa kesengajaan. Nah saya punya komitmen dalam diri saya sendiri bahwa sebagai seorang penyimpan itu ya kita harus betul-betul memastikan barang jaminan yang kita pegang, yang kita simpan itu jumlahnya benar gitu. Nah saya rutin dulu melakukan yang namanya pemeriksaan hitung barang jaminan. Nah mungkin pada saat itu ada juga orang berpikiran, ya kenapa rutin kali dihitung gitu kan, nanti kan ada juga SPI yang datang untuk memeriksa gitu kan. Nah bagi saya itu saya bukannya tipikal orang yang seperti itu, karena setelah saya melakukan perhitungan barang jaminan dan itu dinyatakan cocok baik secara data dan fisiknya gitu kan, itu merupakan suatu kepuasan bagi saya bahwa pada saat itu saya telah melakukan suatu pekerjaan yang benar gitu. Nah mungkin itu contoh yang bisa saya kasih gambaran Bang. Berarti bisa saya simpulkan kalau misalnya kebenaran dari pekerjaan itulah yang selalu diutamakan ya Bang. Iya. Jadi mau nanti ada perangkat lainnya yang melakukan pemeriksaan. Iya. Tapi tetap kontrol utama adalah di pemilik proses bisnis itu masing-masing. Iya. Ya? Karena memang itu memang pekerjaannya kita, bahwa kita memastikan pekerjaannya kita dengan benar, dengan sesuai dengan aturan, itu adalah yang paling penting ya Bang. Iya. Ya paling tidak memang katakanlah contohnya saya melakukan pemeriksaan hitungan barang itu sekali 2 minggu gitu kan. Nah artinya apa, pekerjaan saya mulai dari minggu pertama dan minggu kedua, setelah itu saya cek jumlah barang yang cocok. Nah itu saya anggap pekerjaan saya yang 2 minggu pertama itu sudah on the track, sudah benar gitu kan. Nah tinggal nanti kalau seandainya ada kekeliruan, nah kita gampang menelusuri di mana kesalahannya gitu kan. Akan cepat juga ketahuan nanti kalau misalnya kayak tadi contohnya salah naruh barang misalnya kan. Nah itu akan cepat ketahuannya sebelum itu nanti jadi temuan dari tim SPI kita gitu kan. Nah gitu. Jadi kita yang menemukan terlebih dahulu dan cepat kita perbaiki kalau memang itu ada suatu kekeliruan di tugas kita gitu. Jadi memang membiasakan yang benar itu memang sedikit panjang ya Bang. Maksudnya artinya memang butuh proses, memang butuh tidak sedikit waktu yang harus diluangkan betul Bang. Untuk membiasakan hal-hal yang benar sesuai dengan peraturan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terakhir nih Bang, mungkin ada pesan-pesan nggak sih yang ingin disampaikan ke teman-teman insan Pegadaian, khususnya kan dulu Pekanbaru nih, terkait tetap berbuat baik secara ikhlas dan menjaga amanah gitu Bang. Oke, mungkin saya lihat dari sini dulu Bangga ya. Kalau pesannya mungkin gini, saya berpesan kepada teman-teman semuanya, insan karyawan dan karyawati Kanwil 2 Pekanbaru, ingatlah bahwa mencari pekerjaan itu susah gitu kan. Masih banyak orang di luar itu yang lulusan sarjana, lulusan S2, sampai sekarang masih berjuang mencari pekerjaan gitu kan. Nah, kita di sini alhamdulillah sudah mendapatkan pekerjaan, apalagi sudah menduduki suatu jabatan.
Nah, dari sisi penghasilan juga kita alhamdulillah juga saya rasa sudah lebih dari cukup gitu ya. Karena jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain lah gitu kan, untuk sisi penghasilan ya kita menurut saya sudah lebih dari cukup gitu kan. Jadi artinya di sini apa? Ya lakukanlah pekerjaan itu sebaik-baiknya, ya kan. Kalau yang namanya godaan itu pasti ada, ya kan. Godaan itu apalagi kita di Pegadaian ini bekerja berhadapan dengan uang, berhadapan dengan barang, gitu kan. Potensi atau kesempatan untuk melakukan fraud itu besar, gitu kan. Nah, kalau kita tidak membekali diri kita dengan suatu integritas yang tinggi, nah itu akan sangat gampang kita untuk terpancing untuk melakukan yang namanya fraud tadi. Tapi ingat aja, kalau seandainya kita telah melakukan itu, ya mungkin nggak sekarang ketahuan, pastinya kedepannya nanti akan ketahuan. Nah kalau sudah ketahuan nanti kan prosesnya panjang gitu kan, bisa sampai ke ke aparat penegak hukum gitu kan, dan pastinya nanti akan mempengaruhi karir kita, psikologi kita ya. Nah itu yang saya pesankan kepada teman-teman. Jadi jangan sampailah kita itu untuk melakukan pekerjaan yang tidak benar gitu kan, karena semuanya itu kita sudah dibekali oleh perusahaan, sudah difasilitasi. Nah itu sudah lebih dari cukup. Tinggal sekarang kita itu memberikan yang terbaik untuk perusahaan kita. Karena kalau kita sudah memberikan yang terbaik, dan apalagi itu dilakukan dengan hati yang penuh ikhlas gitu kan, nah insya Allah Allah itu akan memberikan balasannya kepada kita. Mungkin ya balasannya itu macam-macam, nggak juga bisa kita terima sekarang, ya mungkin kedepannya akan kita terima gitu kan. Contohnya ya bisa saja kita diberikan nikmat sehat, umur yang panjang. Nah saya rasa itu lebih dari segala-galanya. Siapa yang mau sakit coba, ya kan? Nah kalau kita sudah diberikan nikmat sehat, umur yang panjang, pastinya kita akan berkumpul bersama keluarga. Itu waktu kita lebih lama gitu kan. Kita bisa melihat perkembangan anak-anak kita. Nah saya rasa itu lebih dari segalanya, begitu Bang Angga. Oke, terima kasih banyak Bang Adi. Sama-sama. Mungkin kita juga sama-sama bilang terima kasih banyak kepada Bang Adi yang sudah sharing pengalaman dan menyampaikan pandangannya gitu ya terkait. Dan kita juga suka berdiskusi dalam podcast ini. Yeah. Dan semoga kita semua dapat konsisten gitu dalam menjaga keikhlasan kita, membantu orang lain, dan juga memenuhi komitmen serta tugas dan tanggung jawab yang kita miliki. Baiklah rekan-rekan insan Pegadaian yang telah bergabung dalam podcast ini. Nah, demikian episode 3 Palanta Kanwil Pekanbaru, podcast Saluran Anti Fraud Kanwil Pekanbaru. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Marilah kita sama-sama jaga diri, jaga teman, jaga perusahaan. Salam sadar resiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.